Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Update dan berikut kita pantau data terkini persebaran corona di Indonesia. Hingga sore hari ini kasus COVID-19 di Indonesia ini bertambah 375 orang menjadi lebih dari 7.000 orang. Sementara 842 orang dinyatakan sembuh dan yang meninggal sayangnya berjumlah lebih dari 616 orang. Dari data ini kita bisa melihat bahwa selisih antara pasien yang sembuh 226 orang lebih banyak dibandingkan yang meninggal dan tentunya kita berharap agar jumlah atau tingkat kesembuhan ini semakin meningkat. Kita ke informasi selanjutnya, meski pemerintah Kota Bekasi merupakan zona merah dan telah memberlakukan PSBB, namun sejumlah aktivitas di pasar tradisional pada Selasa pagi masih terlihat ramai. Sejumlah warga mengaku berbelanja karena lokasi yang dekat dengan rumah dan harga yang terjangkau. Meski pemerintah sudah memberikan imbauan untuk mengurangi aktivitas dan menjaga jarak demi mencegah penularan virus corona, aktivitas menjelang puasa di pasar tradisional di Kota Bekasi ini tetap ramai. Sejumlah warga mengaku membeli kebutuhan pokok di pasar tradisional selain karena harga yang cukup terjangkau, jarak dari rumah menjadi alasan untuk tetap berbelanja ke pasar. Ya takut juga, cuma kita waspada aja. Yang penting keluar rumah langsung ganti baju semua. Jangan sampai masuk rumah tuh pokoknya copot semua, ganti semua, langsung masuk mesin cuci. Kita ganti baru semua lagi gitu. Kalau untuk makanan, jangankan menjaga jarak, masih banyak pedagang maupun pembeli yang masih terlihat tidak mengenakan masker saat bertransaksi. Belum lagi ditambah lalu lalang warga lain di lokasi yang sama, bahkan hingga berkerumun. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Padahal tanpa disadari, droplet bisa menjadi media penyebaran virus corona di pasar. Droplet bisa menempel di benda-benda yang terbuat dari plastik, uang, sayur, buah, dan barang-barang yang diperjualbelikan. Bahkan virus tersebut bisa bertahan hingga 3 hari. Intinya adalah memang kita tidak boleh yang kok kesannya lebay sekali ya. Memang kita tidak boleh terlalu lebay juga, tapi tidak boleh abai juga bahwa seluruh permukaan yang memang ada resiko penularan itu sebaiknya memang kita bersihkan. Tidak perlu semuanya dengan alkohol karena kita tahu bahwa sebenarnya dengan air dan sabun itu cukup untuk membersihkan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan agar penyebaran virus corona di pasar tradisional bisa dikurangi. Pembeli bisa memanfaatkan layanan jasa pengiriman berbasis daring. Melalui transaksi jarak jauh ini, Anda masih akan dilayani layaknya berada di pasar karena beragam kebutuhan yang Anda perlukan tersedia. Namun jika Anda terpaksa harus ke pasar untuk membeli aneka kebutuhan sehari-hari, pastikan Anda mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan, yaitu dengan menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, dan selalu jaga jarak dengan orang lain. Sesampainya di rumah, pastikan buah dan sayur yang Anda beli di pasar dicuci dengan benar. Cuci juga peralatan yang Anda pakai ke pasar dengan cairan disinfektan agar tidak menyisakan bakteri. Tim Liputan CNN Indonesia.